episode Sholawat Penyambung Rindu kepada Rasulullah. Pak Kiai, kalau kita lihat tadi dari judulnya saja ya, sholawat itu kan pada hakikatnya kan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi masih relate dengan pertanyaan saya sebelumnya Pak Kiai. Kalau kita hanya sekedar misalnya mengkorelasikan sholawat itu untuk bahasanya mancing materi aja misalnya. Lihat rumah bagus, lihat mobil bagus. Bukankah itu jadi kesannya kita menurunkan derajat sholawat yang seharusnya itu adalah bentuk cinta kita. Jadi seolah-olah hanya sekedar kok rasa-rasanya hanya materi dunia saja yang kita mau. Betul begitu Pak Kiai? Iya, bisa jadi di kalangan orang-orang awam memang seperti itu. Dari lantaran waktu dia datang ke rumah ustadz, ketua seorang tokoh agama, memang dia bilang, saya minta doa, saya minta amalan. Kehidupan saya terjepit, ekonomi saya morat-marit, baru di PHK. Jadi karena memang instrumennya berbau-bau negatif dalam hal pendapatan, ya, income per kapitanya itu bermasalah gitu. Kemudian si kiainya juga nih baca ini. Kemudian kiainya itu memberi semangat nih baca ini. Insya Allah berhenti ente sama kemiskinan. Maksudnya kiai ini baca ini 1000 kali mudah-mudahan berhenti ente dari kemiskinan. Itu maknanya itu bukan tujuan. Si kiai sedang mentarghib. Ayo banyakin baca salawat nanti insya Allah Allah kasih jalan keluar. Nah, orang awam ini mendengar kalau mau berhenti jadi orang miskin bacanya 1000. Jadi ini mispersepsi sebenarnya, miskomunikasi gitu. Ini tujuannya target. Pemahamannya ya Pak Kiai. Ini dianggapnya tujuan. Nah, sebenarnya ada istilah yang disebut salah satu perbuatan yang dia dianggap sia-sia itu adalah tahsilul hasil. Tahsilul hasil menghasilkan sesuatu yang sudah hasil gitu. Jadi tanpa dia pingin karena memang bagi orang yang membaca ini dikasih ini gitu. Enggak diinginkan pun dia pasti akan diberi. Itu namanya tahsilul hasil. Jadi jangan. Jadi Mbak Mila punya bahasa yang keren, yang bagus. Justru ketika dia pengen punya ini dia baca salawat, pengen punya itu dia baca salawat, dia merendahkan nilai baca salawat itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah itu. Jadi sebenarnya esensinya adalah perbanyak aja sholawat, perbanyak aja zikrullah dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat rasa cinta kita pada baginda Rasulullah. Maka Allah itu tadi ya, kembali lagi pada kemudian keutamaan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah betul. Allah akan cukupkan kebutuhan kamu, hajat kamu tuh nggak usah kamu sebutkan, Allah juga tahu sebenarnya. Allah akan berikan gitu ya Pak Kiai. Iya kan bahasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu tadi sababun linafil fakri. Itu kalau diterjemahkan ekstrim dalam bahasa kita itu, lu berhenti dari miskin. Udah tenang aja gitu kan. Iya, gitu. tapi jangan dijadikan tujuan gitu. Iya, jadi kita harus benahi dulu niatan kita tuh apa. Itu. Rasa cintanya dulu yang kita harus kuatkan ya Pak. Tumbuhkan kecintaan yang harus nomor utama. Oke. Sholawat juga tadi kan Pak Kiai sebutkan ya, adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pada akhirnya akan berdampak pada mengucurnya rahmat Allah ya Pak Kiai ya. Seperti apa bentuk rahmat Allah yang mungkin juga akan kita dapatkan Pak Kiai ketika kita memperbanyak sholawat? Iya, ada sebuah pendapat yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan begini. Ya, idza arada abdun ayas'alallaha hajatan. Bila seorang hamba menginginkan sesuatu kepada Tuhannya dia meminta, falyabda bisolawati ala nabi, maka hendaknya dia memulainya itu dengan membanyak baca salawat. Sumayas Allah, kemudian dia baca salawat. Wa yakhtimu bis salawat, dan dia ditutup lagi dengan baca salawat. Baca salawat ya yang banyak penuh cinta, kemudian dia meminta, kemudian ditutup lagi dengan baca salawat. Fa innallaha huwa akraman yaridu ma bainahuma. Sesungguhnya Allah amat memuliakan orang-orang yang meminta yang diapit dengan 2 sholawat. Nah,
Jadi kan sebenarnya rahasianya oleh para pendahulu, oleh ulama itu udah dikasih tahu. Udah, resepnya, formulanya udah. Mila, kamu doa selamat ini belum berhasil toh. Nih, kata beliau ini caranya. Para pemirsa, Bapak, Ibu, adik-adik semua, apa yang tidak kita menginginkan bahwa sebenarnya manfaat dari kita baca salawat. Caranya semacam itu. Fa'innallaha akramu man yarida ma bainahuma. Sesungguhnya Allah memuliakan orang yang berdoa dengan membaca salawat sebelum dan sesudahnya. Subhanallah. Pak Kiai, berarti bagaimana ya bagi kita yang mungkin masih sulit ya, atau mungkin masih lalai untuk memperbanyak sholawat ini gitu. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai supaya kita juga membiasakan diri untuk nggak usah tunggu-tunggu lagi deh, harus mulai bersolawat sejak sekarang gitu Pak Kiai. Sebenarnya Mbak Mila sudah melakukan kepada anaknya. Waktu melatih jalan jatuh, ayo bangun, kamu bisa bangun kamu bisa Dan anaknya bisa jalan, anaknya bisa lari. Karena lantaran ibunya yang memacunya itu pandai gitu. Begitu juga kita membaca salawat, baru 100 kita menganggap sudah banyak kita membacanya. Iya, padahal 100 sama 1000 jauh. Jauh banget. 1000 dengan 100.000 jauh. Contoh nggak sih Pak Kiai, salah satu cara untuk, ya Allah Masya Allah ya baginda Rasul tuh begini banget ya. Jadi meneladani kisahnya, itu kan menumbuhkan rasa cinta yang bisa jadi dorongan juga untuk memperbanyak sholawat juga kan Pak Kiai? Iya betul, betul sekali. Jadi ternyata ya kenapa di lembaga pendidikan perlu yang namanya sirah nabawiyah. Di majelis-majelis taklim ada kitab-kitab yang dibaca itu karena memang nggak bisa orang melakukan secara baik dan sempurna kalau tidak ada dasarnya dengan cinta. Kita aja sholat, ada orang yang sholatnya itu terburu-buru, yang penting kerjakan. Karena sederhana aja satu, nggak ada cinta. Tapi kalau dia sering mendengar ini, jadi inspirasi. Dahsyat. Mudah-mudahan lisan ini selalu basah juga dengan zikrullah dan sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan perbanyak sholawat ini kita bisa menjadi syafaat juga buat kita kelak. Iya, lijal bisyafa'ah. Itu dan itu yang tadi ya. Siapa yang paling dekat, yang paling baca salawat. Dan membaca salawat itu ada lijal bisyafa'ah. Bisa menarik syafaat, pertolongan. Jadi ketika dalam memori itu ada tulisan Nabi Muhammad itu sekian miliar. Ya, sekian miliar di dalam memorinya. Ketika dia bertemu dengan orang yang disebutan itu, maka terjadi koneksi pada saat itu. Instan gitu ya Pak Kiai, instan koneksi. Aduh mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya pemirsa untuk bisa dengan mudah lisan dan hati ini senantiasa mengirimkan rasa rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Amin. Pak Kiai terima kasih. Baik. Ilmunya hari ini semoga selalu sehat ya Pak Kiai ya. Amin. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Like a Hellcat.